Hari ini saya pengen cerita sejarah sedikit ya. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1981, Mesir sedang merayakan pesta kemenangan dalam perang Yom Kippur dengan Israel. Parade militer juga disiapkan. Para jenderal angkatan bersenjata dan Presiden Mesir waktu itu, Anwar Sadat, juga sudah siap-siap di tempat duduk VIP untuk mengikuti pertunjukan. Mereka asik melihat pesawat tempur yang sedang unjuk keahlian. Dan deretan kendaraan militer juga lewat memamerkan kekuatan mereka. Tiba-tiba salah satu kendaraan militer itu berhenti. Dan dari dalam kendaraan militer itu keluarlah beberapa orang tentara yang langsung menghampiri bangku tempat Anwar Sadat duduk. Anwar Sadat langsung berdiri dan mau menyalami tentaranya yang datang itu. Tapi bukannya jabatan yang didapat oleh Anwar Sadat, melainkan granat yang dilemparkan ke tempat duduknya. Granat-granat itu langsung meledak dan menewaskan beberapa jenderal di sana. Belum cukup, truk militer yang berhenti tadi langsung memuntahkan peluru yang mengoyak badan Presiden Mesir itu. Anwar Sadat sempat berteriak, "Kalian pengkhianat!" sebelum akhirnya dia meninggal di tempat. Kelompok tentara yang menembaki Presiden Mesir itu akhirnya diketahui sebagai bagian dari kelompok jihad Islam. Mereka adalah alat negara yang terpengaruh oleh ajaran yang ingin menjadikan negara mereka sebagai negara agama. Sejarah sudah mengajarkan betapa bahayanya ajaran agama yang radikal itu ketika menyusup ke badan militer. Mereka masuk dan menyusup lewat pengajian dan pendekatan-pendekatan keagamaan. Mereka mencuci otak para tentara akan pentingnya agama dibandingkan pemerintahan dan membunuh petinggi negara itu halal. Dan bersatunya pemahaman radikal di otak para tentara yang memegang senjata itu sangatlah mematikan. Mereka sangat mungkin melakukan kudeta karena mereka menguasai senjata. Apakah yang terjadi di Mesir bisa terjadi di Indonesia? Ya, sangat bisa. Bahkan sangat mungkin penyusupan itu sudah terjadi baik di militer dan di kepolisian. Mereka masuk dan menyusup lewat ustadz-ustadz, lewat penceramah yang tidak terfilter dengan baik. Hanya karena ustadz dan penceramah itu dianggap menguasai agama, maka mereka disambut dengan baik. Di Indonesia, pengajian itu menjadi hal biasa di banyak instansi. Itu belum lagi dengan pengajian di luar yang dihadiri oleh para istri mereka. Ingat kejadian di tahun 2019 ketika seorang istri Dandim Kendari malah mengolok-olok Wiranto ketika ia ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Bukannya membela Wiranto yang merupakan senior mereka di Angkatan Darat, istri Dandim itu malah membela penusuknya yang ternyata anggota JAD Bekasi. Langsung saja saat itu KSAD Jenderal Andika Perkasa mencopot sang Dandim karena dianggap tidak bisa mengatur istrinya. Dan perilaku sang istri ini dikabarkan karena ia terpapar oleh ceramah-ceramah radikal. Radikalisme dan terorisme ini memang PR besar di negara kita yang mayoritas beragama Islam. Indonesia menjadi target utama karena negeri ini adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sehingga cocok untuk dijadikan tempat pengembang biakan virus. Belum lagi nggak ada filter atau sertifikasi penceramah agama sehingga sulit sekali mendeteksi mana penceramah yang selalu membawa ajaran agama yang menyejukkan dan mana yang membawa misi menegakkan khilafah. Penyusupan ke tubuh militer dan kepolisian adalah misi utama dari kelompok-kelompok seperti itu. Karena hanya militer dan kepolisianlah yang memegang senjata. Tanpa menguasai militer dan kepolisian, kudeta itu mustahil dilaksanakan. Kekhawatiran ini disampaikan Presiden Jokowi di Rapim TNI Polri. Jokowi mengingatkan supaya istri-istri TNI dan Polri itu nggak mengundang penceramah radikal atas nama demokrasi. Memang di dalam tubuh TNI dan Polri itu nggak berlaku konsep demokrasi. Mereka menganut sistem komando. Sistem komando ini juga berlaku untuk anak dan istri TNI Polri.
Gak perlu ada perdebatan, tapi perintah harus dilaksanakan. Penting sekali menjaga TNI dan Polri kita ini dari susupan para radikalis berbaju agama. Karena kalau mereka tidak dijaga, peristiwa pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat oleh tentaranya sendiri bisa saja terjadi di Indonesia. Karena pemahaman yang salah bisa memicu perang saudara. Kita pasti nggak ingin itu terjadi di Indonesia. Karena jika itu terjadi, hancurlah negeri kita seperti terjadi di banyak negeri di Timur Tengah. Saya senang dengan Jokowi karena ketegasannya terhadap paham radikal ini. Dia nggak merangkul-rangkul kelompok ini hanya karena dia butuh suara. Gebuk. Kalau nggak, mereka itu berbahaya. Cara gebuknya adalah jangan lagi dikasih tempat penceramah agama yang punya potensi memecah belah kita. Dan salah satu antisipasinya adalah rekam jejak penceramah itu. Apakah dia pernah tergabung dalam organisasi radikal? Apakah dia juga pernah berceramah yang merusak kesatuan? Sampai pada materi ceramah-ceramahnya. Dan seharusnya institusi sebesar dan sepenting TNI Polri bisa menjaga diri mereka lebih ketat lagi supaya paham radikal itu tidak menyebar ke dalamnya. TNI dan Polri adalah benteng terakhir kita dalam menjaga negeri. Kalau mereka sendiri terpapar, entah apa yang terjadi pada negeri ini. Selain TNI dan Polri, instansi seperti BUMN perlu dijaga juga oleh mereka yang punya visi yang sama dengan Jokowi. Makanya saya heran, Menteri BUMN Erick Thohir belum mengambil tindakan apapun ketika tahu kalau salah satu komisarisnya ternyata pembela Munarman. Jangan main-main dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karena ketika ideologi itu membesar, maka dia akan membakar negara kita. Salam seruput kopi. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.